Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Wijayanti. Saya dari kelas 12 IPA 3. Saya di sini akan menjelaskan pelajaran fisika kelas 12 dengan materi rangkaian arus bolak-balik. Pertama, saya jelaskan dulu arus itu terbagi menjadi dua, yaitu ada arus DC atau arus searah dan arus AC yaitu arus bolak-balik. Perbedaannya, arus DC hanya dapat mengalir satu arah dengan rangkaiannya, sedangkan arus AC dapat mengalir secara bolak-balik di satu rangkaian. Nah, untuk contoh sumber arusnya yaitu contoh sumber arus DC ada baterai, ada aki, dan ada elemen voltra. Dan ini terdapat kutub positif dan kutub negatif. Dan untuk contoh sumber AC atau bolak-balik itu ada generator dan ada listrik PLN. Untuk mengukurnya, kita bisa mendapatkan nilai efektif. Untuk mengukur, kita dapat menggunakan ampermeter dan voltmeter. Lalu, arus dan tegangan AC nilainya itu selalu berubah-ubah. Untuk mengukur nilai maksimumnya, kita bisa menggunakan osiloskop. Arus dan tegangan AC bisa digambarkan dengan grafik sinusoidal. Dalam grafik sinusoidal terdapat dua grafik, yaitu persamaan tegangan AC dan persamaan arus AC. Untuk persamaan tegangan AC, rumusnya yaitu V sama dengan V maksimal sin omega T. Dan untuk persamaan arus AC, rumusnya yaitu ada I sama dengan I maksimal sin omega T. Dengan keterangan V sama dengan tegangan satuannya yaitu volt, I sama dengan kuat arus listrik satuannya ampere, V maksimal yaitu tegangan maksimum satuannya volt, I maksimal yaitu kuat arus maksimum satuannya ampere, omega yaitu kecepatan sudut satuannya radian atau sekon, T yaitu waktu satuannya sekon. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang nilai efektif. Dalam nilai efektif, kuat arus atau tegangan efektif adalah kuat arus dan tegangan yang sudah terukur oleh voltmeter dan ampermeter. Dalam nilai efektif ada dua rumus, yaitu kuat arus efektif dan tegangan efektif. Kuat arus efektif dapat disimbolkan dengan IEF dan tegangan efektif dapat disimbolkan dengan VEF. Nah, untuk yang pertama, rumus kuat arus efektif yaitu IEF sama dengan V maksimal per akar 2 atau bisa disebut dengan V maksimal dibagi akar 2. Lalu untuk yang tegangan efektif rumusnya VEF sama dengan V maksimal per akar 2 atau bisa disebut juga dengan V maksimal dibagi akar 2. Lalu selanjutnya kita akan membahas bagian rangkaian RLC. Ada tiga, yaitu RLC. R ini resistor, L ini induktor, dan C ini kapasitor. Untuk yang pertama saya akan tunjukkan grafiknya. Rangkaian resistor ini grafik rangkaian resistor bisa jelas dilihat. Dia I dan V memulainya secara bersamaan. Jadi apabila bertemu dengan grafik yang keterangannya I dan V-nya mulai bersamaan, itu adalah grafik resistor. Karena grafik resistor V dan I selalu secara bersamaan atau sefase. Tidak ada yang bisa memulai dahulu karena dua-duanya sefase mulainya. Dan untuk rumus rangkaian resistor yaitu ada VR sama dengan I dikali R. Nah, untuk yang kedua kita lanjutkan rangkaian induktor atau L. Nah, bisa disebut juga dengan rangkaian induktif. Nah, ini bisa lihat ini grafik rangkaian induktor. Di sini grafik rangkaian induktor itu V mendahului I. Jadi V itu selalu memulai duluan. Jadi apabila bertemu dengan grafik yang V-nya memulai dahulu daripada I, itu adalah rangkaian induktor atau resistif atau induktif, atau rangkaian induktif. Jadi rangkaian induktor itu V selalu mendahului I, atau bisa kita hafal dengan VI. Kenapa VI? Karena V-nya mendahului I. Jadi jika teman-teman bertemu dengan grafik yang keterangannya V mendahului I, itu adalah grafik induktor atau induktif. Nah, untuk rumusnya yaitu VL sama dengan I dikali XL. Lalu
Untuk yang ketiga yaitu rangkaian kapasitor. Nih, untuk rangkaian kapasitor bisa dilihat grafiknya seperti ini. Jadi untuk rangkaian kapasitor, I-nya selalu memulai duluan atau mendahului I. Jadi apabila teman-teman bertemu dengan grafik yang keterangannya I mulai dahulu, itu adalah grafik rangkaian kapasitor atau kapasitif. Bisa kita hafal dengan IV. Kenapa IV? Jadi I itu kan memulai dahulu daripada I gitu. Jadi kita bisa hafal dengan VI, IV. VI itu milik induktif atau induktor dan IV itu milik kapasitor atau kapasitif gitu teman-teman. Dengan keterangan R, XL, dan XV itu hambatan, satuannya ohm, L itu induktansi induktor, satuannya Henry, omega itu kecepatan radian, kecepatan sudut, satuannya radian atau sekon, dan untuk C itu kapasitor, satuannya Faraday. Terima kasih sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.